Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita tentang operator ya, atau operator. Oke, Java support beberapa operator yang pada umumnya ada di semua programming language. Yang pertama adalah arithmetic operator. Arithmetic operator itu standar adalah tanda plus untuk tambah-tambahan, tanda minus ini untuk kurang, ya ini untuk perkalian, tanda asterisk untuk perkalian, slash untuk dibagi, modulo ini untuk reminder atau sisa. Kemudian yang unik di Java ini ada dua plus plus dan minus minus. Ini adalah tanda increment dan ini decrement. Alright. Nanti contoh-contoh kita lihat semuanya. Kemudian ada relational operator, yaitu dia sama dengannya dua. Ini menandakan sisi kiri dan sisi kanan sama, ya. Satu sama dengan satu itu pakai dua operator equal sign-nya. Kemudian tanda ini, ini menandakan not equal. Kalau ini adalah equal, ini adalah not equal. Kemudian tanda ini adalah lebih besar dari, ya, yang kiri lebih besar dari yang kanan. Alright. Tanda ini lebih kecil dari yang kiri, lebih kecil dari yang kanan, ya. Yang ini lebih besar atau sama dengan, lebih besar dan sama dengan, ya, berarti yang kiri lebih besar sama dengan yang kanan, ya, dan ini sebaliknya, lebih kecil sama dengan. Alright. Kemudian ada operator yang disebut dengan bitwise, dan ini untuk memanipulasi data yang bersifat binary. Oke, ini AND disebutnya dengan binary AND, ya. Ini OR disebutnya binary OR. Oke, ini XOR atau exclusive OR disebutnya binary XOR. Kemudian ini adalah binary ones complement, ya. Kemudian ini disebutnya dengan left shift, binary left shift. Ini adalah binary right shift. Kemudian ini yang tiga, ininya tiga, dibilangnya binary right zero fill. Oke. Kemudian ada logical operator. Ini disebutnya AND logic. Kalau ini binary AND, oke. Kalau ini AND logic atau logical AND, oke. Ini logical OR. Kalau ini binary OR, ini logical OR. Ini NOT. Tanda ini NOT, 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 tidak, oke. Kemudian ada operator untuk assignment. Assignment operator ini sama dengan, perhatikan, satu sama dengan itu assignment, ya. Kalau dua sama dengan itu adalah equation. Alright. Kemudian ditambah sama dengan, tambah dan assign. Dikurangin sama dengan, kurangin, assign. Oke, kali dan assign, modulo dan assign. Alright, semuanya assignment, ya. Oke, shift, left shift assign, right shift assign, and binary and assign. Oke, binary XOR assign, binary OR assign. Kemudian ada lain-lain di luar dari yang standard type ini. Ada tanda ini adalah semacam statement, seperti if statement, tapi dia if statement kecil, ya, untuk hanya satu keadaan. Atau saya menyebutnya comprehensive if. Ya, memang comprehensive. Okay. Kemudian instance of, ini, ya, ini seperti begini, ya, keywordnya seperti begini, instance of, ya, ini adalah boolean, dia memberi return true atau false untuk objek, bahwa objek ini instance of class mana. Alright. Nah, ini namanya lambda. Lambda ini canggih sekali dan baru ada hanya di Java 8 yang kita gunakan sekarang ini. Ini sangat canggih. Lambda itu semacam kita bisa membuat suatu function menjadi value. Alright, nanti semua ada pada waktunya. Kita mau bahas mengenai arithmetic operator. Ini tentu gampang, jelas, ini jelas, ini jelas, ini jelas. Kita bahas yang ini saja yang agak sedikit spesial. Alright, ini saya hapus. Kita misalnya assign integer A sama dengan 10, B sama dengan 15. Oke. Kemudian C sama dengan berapa aja lah, 11. Alright. Kemudian ini tanda sama dengan yang kurang. Tinggalan. Alright. Perhatikan ini. Ini adalah assignment operator, ya, bukan equation operator. Alright. Kemudian ini cara kita mendeclare, sekedar refreshing untuk variable, cara kita mendeclare sekalian kita initialize value-nya.
Kenapa bisa seperti begini? Karena semua type-nya ini integer. Bisa saja kita tulisnya begini. Satu-satu, tapi integer B sama dengan 15. Oke. Kemudian kita bilang integer C sama aja. Oke, lebih keren cara yang tadi itu. Professional programming menggunakan cara yang kayak tadi. Ini tidak digunakan oleh professional programming. Kalau dia memang data type-nya sama, ya dia tulis semua sama. Oke, kita mau sistem print line, dan kita mau bahas yang mengenai ini. Pertama, increment decrement. Increment ya, plus plus. Oke, C++, dan system of inline C. Perhatikan ini dulu. Oke, C++ adalah 11. C memang 11. C++ tetap 11. Ini disebut dengan postfix increment. Jadi tanda plus-plusnya setelah variabelnya. Postfix increment. Alright. Postfix increment, dia sudah bertambah, tapi tidak ditampilkan. Ditampilkannya berikutnya setelah dipanggil berikutnya. Lihat di sini kita memanggil C tanpa melakukan proses apapun. Namun karena sebelumnya sudah terjadi C postfix, C++ postfix, maka dia bertambah berikutnya setelah dipanggil berikutnya. Sebaliknya, kalau kita menggunakan prefix, yaitu dia plus plus C, ini kita balik menjadi plus plus C, dia akan langsung bertambah dulu. Tuh. C adalah 11, tapi karena ini prefix plus plus C, maka C langsung menjadi 12. Dan kalau kita panggil berikutnya, karena memang ini nggak ada operator apapun, nggak ada proses apapun, maka tetap C adalah 12. Oke, ini penting untuk difahami, diulang-ulang ini videonya, ya, untuk memahami mengenai prefix dan postfix. Ini adalah prefix, dan kalau plus-plusnya di depan itu dibilang dengan postfix. Oke, satu lagi yang ingin saya jelaskan mengenai tanda ini, modulo atau reminder. Oke. Karena ini integer, karena ini data type-nya adalah integer, maka integer itu angka bulat, whole number, tidak ada fraction. Jadi kalau misalnya kita ingin membagi angka 11 dibagi 3, alright, kita bilang di sini 11 dibagi 3. Tentu hasilnya ada fraction. 11 dibagi 3, 3, something. Ya. 11 dibagi 3, hasilnya 3. Kenapa hasilnya 3? Karena data type-nya integer. Data type integer, dia melakukan pembulatan ke bawah. Nah, disinilah kita bisa coba modulo. Modulo untuk menunjukkan remindernya berapa. Kalau 11 dibagi 3, akan ada reminder berapa. Kalau remindernya 0, berarti angka itu bisa dibagi tanpa fraction. 11 modulo 3, remindernya ada 2. Berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 9, ya kan? Ada reminder plus 2 sama dengan 11 jadinya. Oke. Cukup ini untuk arithmetic. Di tutorial berikutnya kita lanjut untuk yang assignment operator. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.